Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terkait dengan persoalan vaksin, perlu untuk kami ingatkan bahwa secara umum Islam menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan kita, dan Islam mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat yang sangat besar, karena dengan kesehatanlah kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Orang-orang yang sakit, mereka juga masih dituntut untuk beribadah, tapi dengan cara yang sangat terbatas. Bahkan sebagian ibadah-ibadah tidak lagi dianjurkan pada saat kita sakit. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa sihhataka qabla maradika, dan ketika beliau sebutkan iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya 5, salah satunya yang beliau katakan manfaatkan kesehatan sebelum datang masa sakit. Dan juga dalam hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang kita banyak lalai dan banyak merugi padanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang kosong. Ini isyarat bahwasanya nikmat kesehatan jangan disia-siakan. Dia nikmat sebagaimana nikmat yang lain perlu untuk dijaga, perlu untuk disyukuri. Dan itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala mengatakan bahwa prinsip menjaga kesehatan dalam Islam itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan itu sendiri, hifdzu as-sihah. Menjaga kesehatan yaitu ketika kita memiliki nikmat kesehatan, jaga, ya. Biasa dengan cara mengonsumsi makanan-makanan dan minuman yang membantu untuk meningkatnya kualitas kesehatan kita. Jadi seperti yang kita baca dan kita dengarkan dan kita pelajari, dan juga anjuran para pakar-pakar kesehatan kita, ada beberapa makanan yang baik dikonsumsi, minuman yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Atau juga mungkin menjaga kesehatan dengan cara kita berolahraga secukupnya dengan kadar-kadar yang dianjurkan, dan beberapa amalan-amalan yang lainnya. Dan ibadah yang dianjurkan dalam Islam itu banyak menunjang untuk kita menjaga kesehatan kita. Yang kedua adalah kita menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita. Karena itu dalam Islam dilarang kita mengonsumsi barang-barang yang membahayakan kita, ya. Kita dilarang mengonsumsi barang-barang yang bisa merusak kesehatan kita, seperti khamar umpamanya, minuman keras, dan narkoba, dan yang semacamnya. Ini semua untuk menjaga kesehatan kita, menolak mudarat. Dan kadang juga dengan menangkal dengan apa yang disebut dengan penangkal itu sendiri, ya, yang bisa berfungsi sebagai mana'ah, mencegah, menangkal dari bahaya. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan zat-zat atau hal-hal yang telah masuk dalam diri kita yang menjadikan kita sakit. Jadi juga memelihara kesehatan itu ketika seseorang sudah sakit, lalu ada zat-zat atau ada hal-hal yang telah masuk ke dalam dirinya, maka itu kadang perlu untuk dikeluarkan. Sehingga dalam proses penyembuhan kadang ada saja hal-hal yang perlu untuk dikeluarkan dari tubuh kita untuk menjadikan kita sehat. Ini telah disebutkan semuanya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama kita lainnya. Kalau kita mau lihat posisi vaksin di sini, maka mungkin dia bisa juga masuk pada hal yang kedua, yaitu menangkal diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Dan ini masuk dalam banyak prinsip-prinsip Islam, di antaranya kaidah yang sangat terkenal dari salah satu al-qawaid al-khams al-kubra, yaitu ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan dan harus dicegah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la darara wala dirar.
tidak boleh kita memberikan kemudaratan kepada orang lain, dan tidak boleh membalas kemudaratan yang dilakukan oleh orang lain. Dan dalam bahasa yang lain, tidak boleh kita saling memudaratkan. Dan dipandang hal ini juga di antara kaidah yang sangat cocok dalam persoalan vaksin ini. Dan para ulama kita telah memfatwakan yang seperti itu. Jika ditanya apakah dengan hal yang seperti ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan bahwa manusia telah diciptakan dengan sempurna, gitu tadi ya? Iya. Manusia Katanya manusia kan sudah diciptakan dengan sempurna. Ya, dengan gitu. sempurna. Perlu untuk kami jelaskan bahwa manusia tidak sempurna, ya. Tapi yang lebih tepat mungkin manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang namanya manusia lah makhluk yang paling Allah muliakan, yang paling baik ciptaannya, yang paling sempurna secara relatif, ya, relatif dia sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi manusia ini sebagaimana kata Allah juga, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu juga diciptakan lemah. Lemah, kadang ada hal-hal yang menjadikan dia sakit, dan lemah kadang hal-hal yang bisa menjadikan dia tidak mampu untuk mencapai keinginannya, dan bahkan ujung-ujungnya kelemahan tersebut adalah kita sebagai makhluk semuanya akan mati, ya. Dengan itu disyariatkan untuk menjaga kesehatan, dan salah satunya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, berobat, mengonsumsi hal yang kita perlukan untuk menjaga kesehatan kita. Dan berobat ini adalah satu perintah, ya, berobat adalah satu perintah, karena tidaklah ada penyakit yang datang kecuali ada obatnya. Tapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu apa obatnya dan ada yang tidak tahu apa obatnya. Dan disinilah pentingnya ilmu, ya. Jadi sebagaimana masalah-masalah dalam apa saja, ada saja orang yang pakar di situ, orang yang memahaminya, maka demikian pula dalam hal-hal yang sifatnya kesehatan. Di sana ada pakarnya, di sana yang mengetahui apa obat yang cocok. Prinsipnya dalam masalah-masalah yang seperti ini, tentu saja ada obat-obat dan ada penawar yang memang sudah pernah ditawarkan langsung dan diajarkan langsung oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kurma ajwa umpamanya, ada pengobatan dengan madu, ya, dan habbatus sauda, dan beberapa obat-obat yang bisa menjaga kesehatan kita. Dan ada juga obat-obat yang datang belakangan sesuai dengan perkembangan manusia. Prinsipnya dalam urusan-urusan duniawi, maka itu semuanya boleh-boleh saja kita konsumsi dan silahkan kita manfaatkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan persoalan vaksin ini sudah difatwakan oleh para ulama-ulama sedunia tentang pentingnya, apatah lagi di masa-masa saat sekarang ini. Cuma persoalannya tadi, apakah boleh dipaksakan atau tidak? Ya, ini ialah batas dianjurkan, ya, dianjurkan karena persoalan untuk memilih apa yang kita gunakan untuk kesehatan kita, maka setiap kita berusaha. Tapi jangan kita sampai hanya karena, ya, tidak mau berobat sampai kita menjatuhkan diri kita dalam kemudaratan, ya. Dan juga kadang dia juga hal yang sangat penting jika hal itu bukan cuma bisa membahayakan diri kita, tapi juga bisa membahayakan orang lain, ya. Maka ini diantara pandangan-pandangan yang penting untuk kita perhatikan. Walaupun tentu saja, ya, sekali lagi kita tetap harapkan ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif dalam masalah ini dan tidak dipaksakan, tapi diberikan kecerdasan dalam artian pencerahan-pencerahan yang baik dan bisa dijelaskan dengan cara yang terbaik yang dengannya bisa diterima oleh masyarakat umum. Namun sekali lagi, ya, bahwa obat dan vaksin hanyalah
salah satu upaya, dan di sana juga banyak upaya-upaya yang lain yang bisa kita tempuh ya. Tapi intinya vaksin insya Allah dia halal ya, dan dia sesuatu yang dipandang aman ya berdasarkan keterangan para pakar-pakar dan telah difatwakan oleh para ulama kita. Adapun hasilnya semua di tangan Allah, karena bagaimanapun usaha kita ketika ajal telah datang, maka tidak ada yang bisa menolak ajal tersebut. Namun ketika kita sudah berusaha, maka tidak ada hal yang perlu untuk disesali dari setiap usaha kita.